Тихий бом, закрой глаза скорее. Pernah dengar soal Alas Roban? Ini bukan sekedar jalan biasa loh. Ini salah satu rute paling legendaris dan juga salah satu yang paling ditakuti di Indonesia. Ini adalah tempat di mana sejarah yang brutal ketemu sama cerita-cerita yang ya susah dijelasin pakai logika. Dan kali ini kita bakal bongkar salah satu legendanya yang paling viral. Kisah tentang sebuah warung makan yang seharusnya nggak pernah ada. Oke, kita langsung lompat ke ceritanya ya. Coba deh bayangin, kamu lagi naik motor, terus kepisah dari rombongan pas tengah malam. Gelap banget. Kamu berhenti di satu-satunya warung yang kelihatan buka, beli sebotol air minum, terus jalan lagi. Pas akhirnya ketemu temen-temenmu, mereka semua sumpah-sumpahan. Gak ada warung sama sekali di jalur tadi. Kamu pun ngecek botol air yang baru kamu beli, dan ternyata botolnya udah tua, kusam, dan air di dalamnya keruh. Seolah-olah minuman itu datang dari dimensi lain. Nah, inilah dia, legenda warung gaib. Cerita ini sempat meledak di internet, jadi kayak legenda urban modernnya Indonesia gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya dialami sama si pengendara motor malam itu? Jadi ceritanya tuh gini detailnya. Setelah ketemu lagi sama rombongannya, si pengendara motor ini cerita kalau dia tadi mampir sebentar. Tapi teman-temannya pada bingung. Hah? Warung di mana? Kita nggak lihat apa-apa. Nah, di saat itulah dia ngeluarin botol air dari jok motornya. Dan jantungnya kayak mau copot. Botol itu tiba-tiba kelihatan tua banget. Dan air di dalamnya keruh. Seakan-akan udah terkubur puluhan tahun lamanya. Kisah warung gaib yang bikin merinding tadi itu sebenarnya cuma puncak gunung esnya aja. Biar benar-benar paham, kita harus mundur sedikit, lihat ke masa lalunya yang kelam banget. Jadi kenapa sih jalan yang satu ini bisa seangker itu? Namanya sendiri aja udah ngasih petunjuk kan. Alas itu artinya hutan dalam bahasa Jawa. Dulu ini tuh hutan perawan yang lebet banget. Terus dibelah paksa buat bikin jalan. Dan karena reputasinya yang mematikan, jalan ini dapat julukan yang jauh lebih ngeri. Jalur Tengkorak. Sejarahnya dimulai di era kolonial, tahun 800-an, di bawah perintah Gubernur Daendels. Proyek raksasa ini dibangun pakai kerja paksa atau kerja rodi. Ribuan pekerja pribumi meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Katanya, jasad mereka bahkan nggak dikubur dengan layak. Nah, penderitaan massal inilah yang katanya menanam benih-benih keangkeran di Alas Roban, di mana setiap jengkal tanahnya itu nyimpen gema dari tragedi masa lalu. Nggak cuma sejarah pembangunannya aja, Alas Roban juga jadi saksi bisu tragedi-tragedi modern. Salah satu yang paling nempel di ingatan orang-orang itu kecelakaan bus yang menewaskan 40 penumpang waktu masuk ke jurang. Tragedi modern kayak gini seolah nambahin daftar panjang arwah yang nggak tenang, yang ceritanya terus menghantui setiap orang yang lewat. Sejarah kelam ini tuh bukan cuma catatan di buku ya, tapi hidup dalam cerita-cerita yang diwariskan sama mereka yang tinggal di sana setiap hari. Coba kita dengerin apa kata orang-orang yang kerja dan hidup di sepanjang Alas Roban. Mereka ini penjaga cerita-cerita ini. Ternyata cerita warung gaib ini versinya ada beberapa loh, tapi sama-sama aneh. Ada cerita tentang satu keluarga yang makan pecel ayam, dilayanin sama sepasang suami istri. Di sisi lain, ada kisah pengendara motor yang pesen kopi dari pelayan-pelayan cewek yang cantik banget. Tapi ada satu benang merahnya. Para pelayan itu selalu diam 1000 bahasa. Dan pas para pengunjung ini coba balik lagi, warung itu udah hilang, lenyap di telan hutan. Detail soal pelayan yang cantik-cantik ini nih yang sering banget muncul. Di satu sisi ini serem, tapi di sisi lain ada daya tarik yang misterius. Mungkin kecantikan itu semacam kamuflase ya, bikin para pelancong lengah sebelum mereka sadar udah masuk ke dunia lain. Dan ternyata, warung gaib ini cuma salah satu penghuni dari apa yang bisa kita sebut ekosistem gaib Alas Roban. Jalan ini tuh punya katalog penampakannya sendiri. Daftar ini panjang dan jujur bikin merinding. Mulai dari bos hantu yang legendaris, wanita berwajah rusak di dekat jembatan, sampai badan tanpa kepala yang nyebrang jalan. Bahkan ada laporan soal makhluk aneh kayak monyet api, sampai penampakan yang lebih subtle tapi nggak kalah bikin resah. Sepasang kakek nenek yang jalan di kegelapan malam bawa bakul nasi entah buat siapa. Ini salah satu kesaksian paling ngeri sih. Diceritain sama seorang pemilik warung tentang pengalaman adiknya. Coba bayangin, lihat ada orang nyebrang jalan sambil nenteng kepalanya sendiri. Pengalaman itu benar-benar traumatis, sampai-sampai adiknya nggak pernah mau kerja di sana lagi. Kisah bus hantu juga nggak kalah seremnya.
Jadi ada seorang pria numpang bus pas malam-malam. Anehnya, semua penumpangnya diem membisu. Setelah dia turun dan bus itu jalan ngejauh, dia nengok ke belakang dan pemandangan itu bikin dia lemes. Bus itu ternyata cuma kerangka rongsokan yang karatan. Dia baru aja numpang arwah dari bus yang kecelakaan fatal di tempat yang sama puluhan tahun yang lalu. Oke, setelah dengar semua cerita horor tadi, kita sampai ke pertanyaan besarnya. Apa sih sebenarnya makna di balik semua ini? Apa ini cuma sekedar tahayul atau ada sesuatu yang lebih dalam yang coba disampaikan? Coba kita ambil contoh salah satu mitos paling terkenal di sana. Pengemudi harus bunyiin klakson buat permisi sama penunggu gaib. Tapi coba deh pikirin logikanya. Alas roban itu kan jalannya sempit dan berkelok-kelok. Bunyiin klakson itu cara paling praktis buat ngasih peringatan ke mobil dari arah berlawanan. Jadi, di balik cerita gaib, ada fungsi keselamatan yang sangat nyata. Jadi mungkin aja ya cerita-cerita hantu ini tuh tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi buat mengingatkan. Setiap penampakan itu adalah gema dari penderitaan para pekerja paksa dan korban kecelakaan. Mereka itu kayak tugu peringatan hidup yang terus diwariskan, biar tragedi yang membangun jalan ini nggak pernah dilupakan. Dan di tengah semua cerita supranatural ini, ada satu realita yang jujur bikin kita mikir banget. Kutipan dari Mak Iem, seorang pemilik warung, ini kuat banget. Beliau cerita saking miskinnya dulu, dia dan saudaranya sering nyari sesajen yang ditaruh orang di tempat-tempat angker, terus mereka makan. Ini pengingat bahwa di alas roban, batas antara kehidupan, kematian, kepercayaan, dan perjuangan hidup itu tipis banget. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Warung gaib, bus hantu, pria tanpa kepala. Apakah semua ini cuma mitos? Atau jangan-jangan ini adalah cara sebuah tempat untuk terus mengingat masa lalunya yang menyakitkan? Cara agar ribuan nyawa yang melayang di sana nggak akan pernah dilupakan. Apapun jawabannya, alas roban akan selamanya jadi jalan yang dibayangi oleh ceritanya sendiri.